Kasih jawaban yang pasti dong. Jaring ini diturunin. Beneran kena kumpulan ikan kuning besar, arus ke selatan, warna air kayak emas, ikannya ada di bawah 30 meter. Setara hasil kamu 3 bulan, percaya sama aku. Ayo angkat jaring. Oke. Angkat jaring. Beneran penuh banget. Aku bagi kamu 20% keuntungan. Mulai sekarang kita bersaudara. Sewa seluruh teluk ini. Kita kaya raya. Gua akhirnya bisa bangkit kali ini. Pak Jo, ini maksudnya apa? Maksudnya, ikan ditangkap kapal aku, jaringnya aku yang beli, minyaknya aku yang isi, nggak ada hubungannya sama kamu sama sekali. Kamu bilang apa? Shense? Kamu mau pikir aku butuh kemampuan baca air kamu, cuma pakai omongan kamu buat berani-berani, minta 20% dari aku. Kamu nggak pantas, uang, nggak ada 1 sen pun. Cuma kapal di sini. Sudah aku kasih tahu semua, nggak ada yang berani pekerjakan kamu melaut. Kalau mau selamat, pergi. Zhou Chenqi, Kamu yakin mau bikin segini parah? emang kenapa? Di teluk ini, omongan aku, Zhou Chenqi, adalah aturan. Kamu bisa apa sama aku? Ikan kuning ini bisa dijual mahal. Tapi ingat, aku bisa bikin kamu dapat ikan. Aku juga bisa bikin kamu kosong sepanjang musim. Aturan di teluk kamu. Nggak lama bakal ganti jadi marga Shen. Omongan gila. Chen Jian. Shensi, jangan cari aku. Pak Zhou sudah bicara. Siapa yang berani bawa kamu melaut? Mulai sekarang gak bakal bisa bertahan di teluk ini. Goteng itu siapa? Laut ini kontrak keluarganya? Kamu jangan bikin aku celaka. Kapal aku besok pagi digadaikan ke kreditur. Kamu cepat pergi. Digadaikan ke kreditur. Kapal reo kamu ini. Paling cuma dihargai 20%. Sisa lubangnya. Lo mau bayar pakai nyawa? Terus aku bisa apa? Peter, ya lu bikin sendiri perahu. Bukannya perahunya udah jadi. Tangki penuh. Jaring tariknya masih ada. Pinjam semalam. Besok pagi, aku balikin 1 perahu penuh emas. Lo ngomong ngawur apa? Malam ini harus laut berubah. Di daerah sekarang lagi banyak ikan besar. Berani nggak lo taruhan sama aku? Kalau menang, utang lo lunas. Perahu lo sah. Kalau kalah, anggap lo bayar lebih awal. Lo takut apa? Gimana? Kanan, kiri, hitam. Lu gila? Itu tempat makan orang. Oh enggak, nanti setengah jam kalau air surut nggak bisa masuk. Ya udah, 3 ya 3. Mau gak mau dipaksa. Hari ini gue percaya sama lo. Angkat jangkar. Setir kiri penuh. Tahan. Nggak bisa. Depth meternya loncat-loncat. Di bawah penuh batu. Aduh mau nabrak. Mau nabrak. Diam. Dengerin aku. Setir kanan penuh. Balik 3 putar. Gas full. Tenang, udah masuk. Di sini arusnya deras banget. Jalannya bakal robek kena karang. Arus di sini bikin pusaran. Suhu air lebih tinggi 2 derajat dari luar. Sarang ikan beneran. Semua ke sini gara-gara air pasang. Turun. Udah gerak. Tali jala tegang. Angkat Ya ampun. Ya Tuhan. Sakit. Ini bukan mimpi. Kita kaya Kak Shen. Zhou Chenji. Lo pikir lo udah putus jalanku? Malam ini aku putus juga semua dasar lo. Bos Joe, ini kerjaan yang keren. Gila, seluruh teluk. Tahun ini belum pernah lihat sebaik ini. Bang Zhou, barang lo bagus banget. Harga pas. Aku ambil Hitung harga pasar tertinggi. Bos Lee, mantap. Aku gak takut bilang ke kamu. Lautan yang aku urus ini. Ke depan barang bagus banyak. Begitu si Shen pergi, rezeki gue langsung datang. Shense, dengar kemarin kamu usir dia dari kapal. Penipu cuma makan gratis. Mau bagi hasil aku juga. Mimpi aja kali. Dia sekarang, kayak nyewa papan jelek aja gak sanggup. Gak tahu di mana ngabisin angin. Itu kapal jelek punya siapa? Kenapa sembarangan masuk dermaga? Astaga, lihat tuh. Syarat air. Chen Jian bukannya hari ini tiba? Ngapain ikut ke sini? Shense, kamu ngapain di kapal? Pak Li, terima barang? Terima dong, tapi Bro Shen, kapal jelek kamu ini bisa punya barang bagus? Ini kualitasnya. Ukuran ini mantap banget. Spesifikasi kayak gini cuma ada di karang dalam. Kalian udah jalan ke 3 area. Pak Li, matanya jeli. Barang ini gimana belinya? Gue bayar 2 kali lipat. Enggak, 3 kali lipat gue ambil semua. Jangan ada yang rebut sama gue. Bos Joe, aturan ya aturan. Di teluk ini kita hidup dari kemampuan. Kamu bilang gak ada yang berani ajak aku keluar? Sekarang ada. Aku mau bilang sesuatu ke kamu. Yang aku tunjukin ke kamu semalam, itu cuma jalur kotoran ikan. Cuma sisa makanan gak gue mau. Pak Li, barang jadi punya kamu. Tolong sebarkan kabar. Mulai hari ini, kursi nomor 1 di teluk ini udah ganti orang. Shensi, kita lihat aja nanti. Di teluk ini. Enggak cuma cari ikan aja. Bisa bertahan hidup. Ya Tuhan, kualitas. Cahaya sisiknya. Berular air. Pasti nggak lebih 5 jam. Bro Shen, nggak. Bos Shen, barang kali ini. Harga 3 kali lipat yang aku bilang. Aku nggak akan ingkar janji. Aku suruh keuangan transfer sekarang. Pak Li, kamu kayak gini nggak sesuai aturan. Kita udah tanda tangan kontrak jangka panjang. Terus kamu malah beli barang jalur liar dengan harga mahal. Kamu taruh aku di mana? Pak Joe,
Dalam bisnis ngomongin bisnis, di kontrak nggak dibilang nggak boleh, aku beli barang laut premium dari orang lain. Barang biasa kamu tetap aku terima. Tapi kiriman Pak Shen ini barang keras. Kalau nggak terima, besok kamu pergi ke Heia. Tangkap satu kapal sama buat aku. Pergi ke Karanghaya pinjemin 3 nyali pun aku nggak berani. Tempat itu, bahkan pelaut tua yang udah puluhan tahun di laut, punya takut. Direktur Lee emang terus terang. Ikan ini total 4.800 jin lebih. Ikan kerapu merah 15 ekor. Angka ganjilnya hapus aja. Bayar sesuai harga yang kamu kasih. Oke, aku hitung dulu. Totalnya 2,18 juta. Pak Shen, kirimin nomor rekening. Setengah hari lalu, tagihan puluhan juta. Bikin aku nyaris loncat laut. Setengah hari aja langsung kaya satu kapal. Kayak mimpi aja. Bangun, bagi duit. Nggak bisa Kak Shen. Uang ini nggak bisa terima. Aku cuma tukang kapal reo. Tadi malam tanpa kamu. Udah tamat di Karanghaya dari dulu urusan satu-satu. Aku bilang pinjam kapalmu semalam, balikin kamu satu kapal emas. Uang ini ambil bagian besar, kasih kamu 600.000, lunasin semua utang luar. Tebus kapalnya balik. Kak Shen, mulai sekarang nyawa aku milik kamu. Kamu tunjuk mana kapal reoku jalan ke sana. Kapal reyot ini nggak bisa jauh. Draft dan tenaga nggak memadai, nggak bisa ke laut yang bener aku pengen. Shense, kamu pikir modal hoki di tempat berbahaya narik jaring ikan? Bisa bertahan. Melaut itu nggak cuma cari ikan, juga jalur logistik lengkap. Pengen lihat kamu selanjutnya gimana? Bang Qiao. Kirain siapa? Ternyata yang bikin gempar Teluk Semalam. Bos Shen yang besar. Gimana dapat duit gede? Datang sini mau kumpulin besi tua. Aku nggak mau barang rongsokan. Aku mau kapal segala laut itu, nak matamu awas kapal ini nggak kujual. Kenapa nggak dijual? Kita punya duit, Pak. Lu aja yang sebut harga. Bobot kapal ini kebangetan berat. Bensinnya boros kayak minum air. Kalian beli bakal rugi. Tapi di perairan pertemuan arus Tanjung Murka, cuma kapal model katamaran tahan ombak banget. Yang bisa bikin stabil. Tahan arus bawah yang ganas. Tempat arus Tanjung Murka itu bisa. Kapal besi dipelintir kayak tali. Langsung putus. Lo mau kesana cari mati. Oke. Cuma punya budget 1, juta. Sisanya 500.000 buat overhaul total kapal. Poros utama semua ganti paduan titanium. Pasang sonar dasar laut wide broad. Freezer harus bisa. Stabil minus 40 derajat. Lo ternyata ngerti modifikasi kapal laut. Yang lo sebut, itu semua ekstrim. Spek tertinggi operasi laut dalam jarak jauh. Biaya modifnya mahal banget. Sedikit tahu, kapal ini di sini lo. Juga nganggur nggak kepake. Modif sesuai standar gue. Dengar. Kasih aku 3 hari, renovasi total serigala laut ini, sampai Tapi uang lo hampir, uang emang buat mutar cari untung. Jauh transfer DP whole juta mulai kerja sekarang, baru nggak sampai 2 jam, baru panas 2 juta lebih. Habis sebagian besar, kantong tinggal 100 ribuan. Bang Shen, langkah kita kebesaran nggak? Itu laut dalam yang berbahaya. Kalau ada apa-apa. Nggak ada kalau di teluk ini. Cuma pergi lebih jauh dari semua orang, nyemplung lebih dalam, baru bisa hancurin aturan orang lain. Bang Shen, masa Pelan ceritain, ada apa? aku baru ke pabrik SPU. Dia ngomong gagap. Katanya mesin pendingin rusak. Semua dihentiin. Diperbaiki. Langsung ke depot bos Jang. Dia bilang, solar bulan ini udah habis dipesan. Nggak ada status pun yang bisa dikasih. Omong kosong. Pak Liu punya 3 gudang pendingin. Semuanya penuh stok es batu, bos Jang. Tadi malam masuk solar banyak. Jelas, ada orang di belakang sengaja bikin susah kita. Udah aku cari tahu. Zhou Chengyi yang ngomong. Siapa berani kirim barang ke kita? Dia kumpulin semua pedagang teluk. Boykot total bisnis orang itu. Gimana dong sekarang? Kapalnya udah dimodifikasi sebagus apapun. Nggak ada solar. Nggak bisa keluar. Nggak ada es batu. Seafood nggak. Zhou Chengyi kenal banyak di pelabuhan. Jaringannya dalam banget. Gimana kalau aku minta bantuan teman luar kota? Kirim orang dan solar ke sini. Tapi nunggu seminggu. Seminggu nggak cukup. Harus murka. Pertemuan masa air dingin. Waktunya cuma beberapa hari. Kalau kelewat, harus nunggu setahun penuh lagi. Dendamnya kuat ya. Aku udah bener nebak maunya. Dia pikir, blokir seluruh teluk. Aku kehabisan jalan. Bang Shen, apa kamu? Udah punya solusi dari jauh-jauh hari. Cenjek, ambil VHF di pickup, bongkar, sambung ke listrik kapal. Pak Kyo, tolong, pasang antena komunikasi di atap paling tinggi. Saluran radio maritim publik. Bang Shen, mau hubungi kapal mana? Semua kapal nelayan dan dagang di teluk. Udah diomongin Zhou Chengyi, nggak bakal bantu kita. Pengguna dari kapal di teluk, Zhou Chengyi punya tangan panjangnya kayak apapun, nggak nyampe ke jalur internasional, panggil ubur-ubur, ini penjelajah, minta izin transfer pasokan laut. Koordinat Tui ke Raja Utara, perairan luar Budor Timur, 127 degree. Buku timur kawan, butuh apa? 10 ton minyak berat, plus 50 ton solar mesin. Kamu gila ya? Kami kapal pendingin besar angkut jarak jauh. Bukan bom, bensin apa? Jadwal kapal padat, nggak sempat berhenti transaksi kecil. Kalian punya ruang pendingin nomor 6. Apa benar 0/3? Kayaknya nggak salah tebak. Target tangkapan dan beli nggak tercapai. Kosong nggak capai target kena denda. Aku pakai ikan laut dalam kualitas tinggi. Buat tukar dengan pasokan kalian. Kualitas barang oke. Kapal pendingin jauh nggak suka ruang kosong, sekalian nerima hasil laut terbaik, buat mereka pasti untung terus. Kawan kamu cuma punya kapal kecil 1. Apa jaminannya? Bisa kasih ikan laut dalam... Gak usah kamu pikirin,
Langsung aja, deal atau batal. Malam ini jam subuh, aku lewat perairan koordinat kamu. Cuma kasih kamu 1 jam. Waktu transfer. 2 hari nggak kasih ikan janji. Aku bakal siaran umum di Kuan Hai. Expose kamu. Hancurin reputasimu. Kerja sama yang menyenangkan. Masalah pasokan udah beres, malam ini subuh langsung melaut. Kamu, langsung kontak kapal lewat luar. Kapal pendingin jauh puluhan ribu ton. Transaksi langsung. Nah, kamu dulu kerja apa sih? Buka pendingin ruang beku. Terakhir, cek total sistem hidrolik kapal. Kak Cheng Ye, orang Shen kemarin, ke gudang besi tua Lau Chiao, cari kapal rongsokan, di kapal nggak ada apa-apa, es dan bahan bakar semua kurang. Kayaknya di galangan kapal, pusing garuk kepala, dia pikir pantas lawan aku. Di teluk ini, naga aja harus merendah. Cuma modal ngerti sedikit baca air. Mau jadi yang berkuasa di laut, masih terlalu muda. Ini, dia dapat dari mana? Es dan bahan bakar. Kapal ini punya siapa sih? Aku tadinya mau jebak dia, telah muncul satu monster dari laut dalam. Aku salah perhitungan banget. Kashen, suhu air turun. Harus juga naik. Kita udah dekat sama yang kamu bilang. Harus nujau. Masih 20 mil laut. Kashen, kamu kerut dahi. Ada apa? Waktu gigi hitam dulu. Aku udah tahu. Kalau kamu kerut dahi. Lihat sini, radar dasar laut menangkap, patahan dasar laut, air dingin sama arus panas bertabrakan, langsung meluap. Ke permukaan laut. Dua arus naik ke permukaan. Apa yang bakal terjadi? Bakal tabrak tembok air. Dua lansitas, air dengan arus berlawanan. Tabrakan langsung, bentuk tebing di permukaan laut. Ya ampun. Ini bukan laut cari ikan. Jelas-jelas masuk pintu neraka. Nak, sasis dari serigala laut. Meski sudah dimodif, tapi kondisi laut ekstrem kayak gini. Begitu terseret ke dalam. Kapal 100% terbaik. Kapal biasa nggak kuat. Tapi kita punya katamaran. Lagian, Bang Chow, kamu sendiri yang pasang. Poros utama titanium. Pas banget sekarang, uji kualitas. Gila, kamu orang gila total. Seumur hidupku. Nggak pernah nantang. Kondisi laut ekstrem kayak gini. Temenin kamu gila sampai habis. Chen Jian, cepat ke dek. Semua kunci pengaman. Periksa dan kencangkan semua. Langsung pergi. Stabilkan sasis. Bang Chow, mesin kembar gak seimbang. Tambah bahan bakar. Mesin kanan. Mesin kanan naik ke 80%. Suhu mesin terus naik. Nggak usah peduliin suhu. Kalau nggak bisa tembus, kita semua bakal tenggelam di dasar laut. Ini nih, air dingin sama panas ketemu. Yang bikin zona tenang. Mangsanya, habitat favorit mereka. Sinyal pantau laut dalam kuat banget. Suasananya padat gila. Nah, kamu bilang ke aku, di bawah itu apa? Ruby di kedalaman samudra. Ikan ruby. Dan ini kawanan ikan epik. Haja! Kashen, gimana cara turunin jaring? Air sini dalam banget. Jaring tarik biasa nggak nyampe bawah. Bang Chiao, aktifkan palu gravitasi hidrolik. Ingat pasang jaringnya, lampu pemikat ikan di bawah 200 meter. Lingkungan malam kutu. Ikan ini tertarik cahaya. Siap. 150 meter. 200 meter. Udah nyampe dasar, Kurangi kecepatan, jaga 1 knot. tarik pelan-pelan. Chen Jian, awasin sudut tali jaring. Kalau udah lebih dari 45 derajat, langsung potong. Pengamannya, arus bawah. Kalau sampai nyeret kantong jaring, bisa narik seluruh kapal. Ke dasar laut, siap. Aku awasin. Ada apa? Kashen, tali jaring kencang. Beban terlalu besar, gulungannya berasap. Kawanan ikannya terlalu besar, ditambah hantaman arus. Udah lewat batas. Bang Jo, pergi ke ruang mesin, cabut selang pompa pendingin, turunkan suhu. Jangan sampai katup hidrolik meledak. Itu mesin utama. Nggak ada air pendinginnya lagi. Cuma tahan 5 menit. 5 menit cukup. Cep. Kashen. So, kamu mau alam. Tarik jaring. 50 meter. Udah keluar air, Kashen. Gila. Semuanya merah. Bang Jo, matiin angka. Siap. Buka jaring. Bang Jo, matikan mesin. Angkat. Buka jaring. Kaya. Kali ini beneran. Sampai ibu kandung. Nggak kenal lagi. Aku Bang Jo udah seumur hidup benerin kapal. Nggak mimpi, bisa dengan tangan sendiri. Kapal penuh ikan premium gini. Naik. Shensi.
Lu sebenarnya atau dewa atau setan? Jangan senang dulu. Segera nyalakan ruang pendingin. Suhu minus 40 derajat. Ikan laut dalam ini. Begitu keluar air, dagingnya akan 2 jam jadi lembek. Ayo gerak! Kira-kira sekitar 12 ton. Kualitasnya semua akan. Besar ton. Kashen, ini jual berapa? Paling nggak miliaran kan? Bukan itu intinya. Intinya di perairan ini, kita udah dapat dengan pembeli level yang lebih tinggi, modal tawar-menawar, ayo pergi ke koordinat yang udah ditentuin. Oh enggak, Shen. Sekitar nggak ada siapa-siapa, nggak ada satupun. Itu ubur-ubur apa gitu, mungkin nggak jadi datang. Mereka pasti datang, kapal pendingin jalan jauh, kurang hasil kerja. Kayak gini, kapal gede puluhan ribu ton. Gimana lo hubungin? Panggil ubur-ubur, pencari jalan udah siap. Buka side kalian. Derek, turunin bola anti tabrakan. Cahaya laut kurang bagus. Cepetan gerak. Terima, pencari jalan. Semoga yang lo bawa bukan tumpukan ikan asin busuk. Chen Jian, pasang kait. Angkat! Ya ampun, pencari jalan. Lu ngapain? Kualitas gini, aku kerja 20 tahun. Nggak pernah lihat Dinosaur Wings. Gudang harta Poseidon. Nggak usah omong, barang udah diperiksa. Udah diperiksa, semua premium. Pencari jalan, lo butuh apa? Selain yang lo minta sebelumnya, yaitu minyak berat dan es serut. Aku tambah, bayar lu cash 1 juta. Uangnya langsung transfer ke rekening aku. Barang sekarang segera diturunin buat aku. Ingat, gerak cepat. Sesuai keinginan lo. Pencari jalan kuat. Selesai gini aja. Jo Chengyu udah susah payah. Motong jalan mundur. Lo cuma pakai 1 radio. Di laut lepas berhasil. Transaksi lintas negara. Sekalian juga dapat beberapa juta. Zhou Chen dia itu pikirannya terlalu kecil. Dia cuma lihat telur dangkal. Ngeliatin beberapa ikan campuran. Di mangkok orang. Di dunia ini. Mangsa yang benar berharga. Ada di tempat yang gak kelihatan sama dia. Ayo, isi penuh bensin. Isi penuh es. Kita harus balik sekarang. Permainan ini baru aja dimulai. Bos, si bokah ini. Main laut. Sehari semalam gak ada kabar. Pasti gak ada bensin dan es. Mungkin udah kena arus bawah. Terseret ke laut jadi umpan. Nggak mungkin. Dari mana dia dapat bensin? Bertahan buat balikin kapal. Pahli ada. Cepat ke sini periksa barang. Pang Chen, potion kali ini. Dapat apa lagi? Barang top banget. Kakak merah laut dalam. Paling nggak 10 tahun ke atas. Kelas 1. Barang ini aku borong. Berapapun harganya aku ambil. Bang Yi jangan kuasai sendiri. Bos Shen. Aku kasih harga. Langsung lebih tinggi 20% dari dia. Bayar tunai di tempat. Sekarang juga. Truk bawa uang ke sini. Dulu orang lihat aku. Pada hormat bungkuk-bungkuk. Sekarang kayak gila. Kerja sama-sama Bos Shen. Dia dari awal sampai akhir bahkan nggak mau lihat aku sama sekali. Di matanya. Aku nggak dianggap lawan. Ini radar dasar laut. Di palung laut dalam. Sumber sinyal aneh terdeteksi. Bang Jiao Zhenjian setelah bongkar barang ini mulai upgrade kap. Laut dalam sesungguhnya jauh lebih dari bayangan kalian. Lebih berharga. Bos Shen. Kerja sama menyenangkan. Ikan kakak merah ini. Aku kirim kargo udara malam ini. Barang kayak biasa, yang kasih harga tertinggi dapat, kalau kamu bisa terima, barang otomatis jadi milikmu. Jangan sombong. Cuma beruntung. Beneran kira bisa di perairan ini? Semaunya sendiri, ombak laut. Cepat lambat aku beresin kamu. Si, kurang ajar ya. Percaya nggak? Sekarang juga. Waktu kita berharga. Nggak ada waktu buat urusan sama belut di lumpur. Siapa yang belut? Wawasan kamu cuma sebatas pemecah ombak. Kamu rencanain gimana? Memonopoli ikan-ikan kecil. Sedangkan aku pergi ke laut dalam yang asli. Kita sama sekali nggak ada di satu meja. Iya, omongannya bagus. Cepet balik. Jaga sedikit. Ikan asing kecil aja. Hahaha. Kali makan di laut. Kekuatan. Satu-satunya yang benar. Kekuatan. Ini barang apa? Kepadatan ini nggak wajar. Ini pasti bukan yang biasa, Baja. Bahkan campuran titanium. Nggak seberat ini. Dan korak di atasnya. Ya ampun. Kerasnya kelewat batas. Kamu, bocah. Dari mana singgasana Raja Naga Laut? Ngedongkelnya dari situ. Kashen, barang ini kelihatan angker. Apa ini? Pecahan bom bawah laut kali. Dia kirim gelombang gangguan. Dan frekuensinya sangat tinggi. Ini sama sekali. Bukan benda mati. Ini penanda yang berfungsi. Bang Jiao, kamu di teluk ini udah bertahun-tahun main sih. Pernah dengar palung hantu? Kok kamu tahu tempat itu? Konon di sana adalah tempat sampah Dewa Laut. Kapal yang masuk ke sana. Bahkan Legenda seringkali, pemesanan takut sama hal nggak diketahui. Di pecahan ini, frekuensi medan magnetnya sama dengan pada kita yang dipindahi di arus murka. Gelombang itu cocok banget, kayak sebuah kunci. Ini adalah peta arah arus laut. Benda ini lagi menunjuk ke suatu. loh gila. Kedalaman air di tempat itu mungkin lebih 5 km kapal Sea Wolf meskipun diganti semua sama paduan titanium. Tetap peti mati besi. Jadi kita butuh satu kali. Karya lo, Lao Xiao, apa cuma berhenti di sebuah yang cuma berani di pinggiran arus murka, muter-muter ke kapal bukan hel. Oke. Gue seumur hidup nggak pernah takluk sama siapapun, cuma takluk sama lo yang gila ini. Bilang dong, mau diubah gimana?
Gue mau daya ledak dari kapal Sea Wolf yang bisa nahan sekejap, arus balik di atas level 12, arus bawah laut. Kedua, gue mau dia saat tersedot pusaran bisa kayak bola, nahan tekan. Ketiga, gue mau pasang satu set ruang tangkap elektromagnetik penyelaman dalam. Lo ini lagi bikin. Transformers ya? Beberapa material khusus. Di pasaran nggak bisa dibeli. Wah, bukan masalah, kecepatan harus cepat, changian seluruh kapal, bahkan bautnya juga pakai mesin hidrolik, ditekan satu kali, baru bisa naik kapal. Mengerti Kak Shen. Asal kamu nggak keberatan aku bodoh. Udah dilas di serigala laut. Kak Shen, Zhou Changye itu. Si Mood bikin ulah lagi. Bilang. Dia, semua kapal bukannya, diparkir melintang di muara, pada rapetnya di pakar besi. Dia bohong keluar bilang. Melindungi ekosistem laut. Semua kapal yang mau keluar, harus muter lewat pantai dangkal. Pinggiran. Kedalaman air di beting itu nggak sampai 3 meter. Serigala laut kita kosong. Ini jelas sengaja nyusahin. Mau bikin kita macet total. Nggak boleh keluar pelabuhan. Gimana kalau aku gelap-gelapan nyelina ke sana? Gunting jaring, Zhou Chengye udah nunggu kita, mulai bikin kerusakan biar dia bisa lapor ke Syah Bandar, pakai alasan buat nahan kapal, bikin masalah jadi besar. Terus kita nggak bisa terdampar mati di sini kan? Pasang besok. Kalau kelewatan, lain kali pas. Pasang buat malam. Nanti terdampar, tadi aku bilang waktu kita mahal karena dia udah nutup jalur utama yang datar, ya kita lewat jalan yang semua orang nggak berani injak-injak. Kamu jangan mau memaksa masuk ke pinggiran. Kalau dasar kapal kena gesek, langsung robek. Kita udah dimodif sebanyak apapun, nggak tahan juga. Besok akan ada badai yang pasang langkah bang. Air laut bakal naik drastis dalam waktu singkat setinggi 4 meter. Seluruh daerah pinggir pantai itu otomatis kebanjiran air laut dong. Nggak cuma kebanjiran, tapi juga bakal bikin arus dorongan yang sangat kuat banget kalau kita pas banget sama waktu air naik. Kita bisa manfaatin dorongan arus itu langsung ngeluncur dari situ. Cuaca laut ekstrem kayak gini, bahkan superkomputer nggak bisa hitung. Kamu berani pertaruhkan seluruh kapal dan nyawa kita semua buat judi. Aku nggak pernah judi, aku cuma percaya data sama kemampuan modif yang beneran nyata. Kamu langsung cek sistem pemanasan, turbin tekanan tinggi. Besok kasih lihat ke semua orang. Apa itu raksasa laut dalam yang sesungguhnya? Dia dateng. Jangan takut. Dia nggak berani nabrak. Kalau nabrak, kita semua mati. Setir kiri full. Turbo 100%. Dia gila. Di situ kedalaman, nggak sampai 3 meter, dia mau cari mati. Sekarang. Nggak mungkin. Ini bukan kapal. Ini monster jaring penghalang yang susah payah aku pasang di depan Shense, kayak anak kecil. Taruh batu di jalan, hadang tank perang, konyol banget. Caution, radar penuh salju. Navigasi, satelit, mati. Kompas magnetik juga gila. Jarumnya terus berputar di tempat. Alat-alat modern itu. Ini bersinar. Inti dari pecahan ini punya kekuatan sendiri. Posisi medan magnet laut dalam. Tempat yang ditunjuknya adalah pusat badai. Juga dari palung hantu. Pintu masuk. Mesin kiri turun kecepatan minus 30. Belok haluan. Kita tahan. Janjian, pergi, periksa, ruang jebakan elektromagnetik. Status pemanasan awal. Kita mau mulai kerja, Pak. Sorry bata pusaran palung hantu. Ini sudah terbentuk. Pusaran turun yang sangat besar. Tenang permukaan cuma. Penutup. Samaran keganasan dasar laut. Aktifkan sonar dasar. Pindai bawah maksimal. Ya ampun. Mata air panas laut dalam. Ternyata ada struktur geologi kayak gini. Di laut dalam ini kayak stasiun pengisian energi raksasa. Kak Shen, kawanan ikan gede. Ukurannya luar biasa. Bukan ikan mata emas merah. Kecepatan renang kayak gini. Ini predator puncak di rantai makanan. Laut dalam, ikan kot perak raja yang nggak pernah ditangkap dalam skala besar. Kelas legenda, kualitas terbaik. Betul, inilah yang kita cari. Harta karun. Tapi, Kak Shen, kedalaman hampir 2 km. Ruang jebakan kita bisa tahan nggak? Harus tahan. Yang diperkuat Lau Kiau. Kulit luar tahan panas tungsten baja. Demi momen ini, disiapkan. Turunkan kapsul. Jarak perangkap ke lubang panas. Masih 50 meter, nyalakan elektromagnet, sistem pengikat ikan, atur frekuensinya ke. Gelombang kawin makhluk hidup. Mereka datang, penuh semua. Kebanyakan, buka kompartemen kanan. Udah kehisap nih, pompa turbin tekanan tinggi. 90%. Mau penuh. Ada apa? Gunung api laut, mau meletus. Sekitar mungkin bakal menguap seketika. Kalau udah masuk area, orang dan kapal, semua bakal mati rebus. Cepat tarik kompartemen, nggak bisa balik. Perangkap yang penuh muatan. Berat bang, winch nggak nyampe. Siapa bilang enggak? Cepat lagi dong. Kita selamat. Haha, kita saat gunung api bawah laut meledak. Dapat satu kapal ikan. Shense, lu anak muda beneran jenius. Juga orang gila total. Ayo lihat, menjarahan kita. Ini adalah yang mengguncang seluruh pasar seafood mewah
Gunung Emas berjalan. Petualangan kita baru aja dimulai. Kak Shen, ini bukan mancing. Kayak cetak uang. Kelas 1, aku udah perbaiki. Kapal nelayan Rayot seumur hidup. Hari ini akhirnya bisa pegang. Harta sembunyi Raja Laut. Uang tabungan rahasianya. Jangan melongo terus. Langsung aktifkan penutupan penuh pembekuan cepat. Suhu dikunci, minus 45 derajat. Tunggu tekanan laut dalam. Hilang total. Kekenyalan daging ikan bakal berkurang drastis. Paham. Kak Shen, kita sekarang balik langsung aja, oke? Barang ini dibawa pulang. Langsung dapat duit. Beli semua dermaga. Biar Zhou Chenjie lihat. Berani sombong lagi nggak? Kita ke laut menurutmu? Cuma buat lihat Zhou Chen. Tampang marah frustrasi. Enggak. Dulu dia memaksa kita, sampai nggak ada jalan. Sekarang kita punya barang dan tenaga. Bukannya harus balas? Orang di puncak gunung nggak bakal peduli. Belut di selokan lumpur, menggelepar nggak karuan. Fokus terus sama lawan. Seumur hidup cuma bisa terkurung. Lo kecil. Lao Chao. Siap, sistem pendingin air mesin utama. Selesai diperiksa. Siap tenaga penuh kapan aja. Nggak balik ke Teluk. Rencana ulang rute. Setir penuh Timur Tengah. Target. Platform. Lanyuan. Platform. Lanyuan. Nak, kau yakin mau pergi ke tempat itu? Ini terkenal di laut dalam. Sarang monster. Kashen, platform Lanyuan. Tempat apa itu? Pusat transaksi samudra. Hanya kapal besar samudra atau yang membawa hasil laut terbaik. Pemburu baru berhak mendekat. Kita harus jual 20 kilo ikan kot perak ini dengan harga yang setimpal. Selain itu, kita juga harus cari potongan berikutnya. Kashen, radar mendeteksi dasar laut di depan. Perbedaan ketinggiannya gila banget. Arus laut jadi kacau total. Itu arus gunting. Dua arus dingin berlawanan ketemu. Kapal monohull biasa. Kalau kehisap masuk, lunasnya langsung putus. Semua pegang erat-erat. Propeller kiri, full power. Mesin kanan, turun setengah kecepatan. Tekan tangki balas. Isi air 30 ton. Kamu gila ya? Nambah air bikin kapal makin berat. Kecepatan kapal turun drastis. Kalau nggak nambah beban, pusaran langsung. Bikin kapal terbang. Chenjie, pandang sudut miring kapal. Kalau lebih dari 35 derajat, langsung bunyikan alarm. 30 derajat. Udah 32 derajat. Poros utama titanium. Daya tahan beban maksimal. Ini kan, aku sendiri yang perkuat. Turbo full. Manfaatin tenaga lawan. Lewat mulus. Ya ampun, kita bayar 200 juta beli kapal murahan ini, di sini, mungkin bahkan sekoci. Kalah juga ya, kapal bagus atau enggak soal besarnya, tergantung apa yang ada di dalam kabinnya. Kapal katamaran hitam di depan. Berhenti sekarang juga. Ini adalah jalur khusus Yuanqing. Dalam 3 menit, tinggalkan perairan ini. Atau kami akan melakukan pengusiran fisik. Kashen. Mereka mau tabrak kita. Dua kapal itu setidaknya 50.000 ton. Shen-Sisi, cepat mundur. Konglomerat besar. Tabrak kita, kapal kecil nggak terkenal kayak gini, nggak bakal bikin percikan. Di laut lepas, Kekuatan bicara. mau gusir aku. Lihat kapten kalian, Mereka sanggup. Nggak tahu nyawa. Arus nggak normal. Sedotannya kuat bang. Setir. Nggak respons. Bang Shen, habis lo. Diam. Lihat nih. Udah hanya termasuk lagi 40X. Matiin mesin utama, putusin semua daya eksternalnya. Sekarang matiin mesin. Lo gila. Kuras semua tangki bolas. Lepas kunci gravitasi lambung. Gak pakai senjata. Mesin dimatiin. Cuma pakai hidrodinamika. Sama 2 kapal gede. Kesalahan mereka sendiri. Berhasil serang balik Yuanqing Ship. Cara nyetir kalian jelek banget. Kalau masih butuh teman latihan, gue siap kapan aja. Nah. Kalau lo gak bisa, keluarin ganti rugi. Kapal lo hari ini gak bakal keluar pelabuhan ini. Ganti rugi. Bujin sili. Kapal kalian gores. Itu salah kalian sendiri. Tapi ngomong-ngomong lo nyebut batas akhir. Buka pauka. Ikan kot super mewah. Ya ampun, cuma hidup di dasar laut, daerah patahan gunung api, ikan hantu. Masa sih? Bisa ditangkap masal ini. Hancurin pasar mewah. Bah, Yuanqing Shipping mau kasih harga. Tak sudah, cutu taruhlah. Kami borong semua barang ini. Semua yang gak enak tadi. Kita lupain aja. 15 juta. Consortium Northland ambil. 10 juta. Seumur hidup gak pernah denger duit sebanyak, duit gede banget gak kebayang. Panggil ubur-ubur, pencari jalan udah bawa. Barang yang lu minta. Sampai platform Jurang Biru, dermaga nomor 6. Kalau 5 menit gak ada orang, barang ini bakal dijual ke orang lain. Pencari jalan, lo bener-bener keajaiban. Ponsel yang 40 juta dolar ini harga tertinggi. Yang bisa kita kasih, siapa yang berani ngelarang lo? Sama aja lawan seluruh kekuatan aliansi laut dalam. Nggak kalah sama bintang jauh.
Cara mereka lebih kasar dan semena-mena, nggak bisa diganggu. Pencari jalan, kerja sama lancar, angkat jangkar. Balik. Badai pasang. Udah 2 hari lewat. Si Shen itu sama sekali nggak ada bayangan. Nggak balik-balik. Menurut gua, kemungkinan besar udah jadi makanan ikan. Bos, ada kapal dari laut lepas datang. Laut dia ternyata nggak mati. Cuy, ni jangan kau sungki. Kasian, Joe Chengji masih di sini. Ngeblok jalur pelayaran. Nahan orang. Kita langsung jalan ke kapal. Hancurin jaring jeleknya ini. Robek semua. Mengandalkan kekerasan buat selesai masalah, cara paling rendahan, kekerasan cuma bakal menarik pembalasan yang nggak ada habisnya. Saling balas dendam, cenjian, naikin daya radio ke maksimum. Kasian, kamu mau ngapain sih? Bos semua yang ada di teluk ini, nakoda, perhatikan. Ini kapal hilang. Mulai sekarang, aku buka 3 jalur baru. Jalur pelayaran air dalam, koordinat lengkap. Sepanjang perjalanan, nggak perlu bayar apapun. Nggak perlu lihat muka siapapun. Aku tahu kalian semua susah cari nafkah di laut. Ada orang yang lautan milik bersama, seenaknya dijadikan kolam sendiri. Shensi, jangan di sini. Nyebar fitnah. Aku yang punya kuasa di sini. Koordinat jalur pelayaran adalah setiap nakoda. Rahasia paling berharga. Dia ternyata langsung. Buka secara gratis. Gak cuma koordinat jalur, Aku juga sekaligus umumkan. 3 bulan ke depan, seluruh wilayah laut, arah arus laut inti. Peta migrasi gerombolan ikan. semua kapal yang nerima siaran sekarang bisa berlayar normal. Lautan ini sebenarnya milik kalian semua. Habis. Semua hancur. Langkahmu tadi. Keterlaluan bang. Aku sudah bilang, mata kita nggak seharusnya tertuju padanya. Babar Shija. Oh iya, itu kan tepat 5 hari. Mata badai. Juga yang legendaris. Arus Laut Globe. Sumbernya Sungai Yuanhe. Di sana berkumpul energi seluruh lautan. Yang terjadi sekali dalam 100 tahun, pasang surut energi, terbuka 5 hari lagi, permainan Zhou Chengji sudah berakhir, saldo kita lebih dari 100 juta, aku nggak ambil sepeser pun, semua aku taruh ke serigala laut, modifikasi paling gila. Bang Xiao, Chen Jian, target 5 hari lagi. Bata badai! Berani ikut aku lihat. Paling dalam lautan ini, sebenarnya nyembunyiin apa sih? Gas. Chiron Polymer. Lapisan. Anti-tank. Nutup seluruh kapal. Cat 3 kali. Nggak boleh kurang 1 kali. Ong Chiao. Saluran nano kiri udah jelas mati. Barang ini beneran kuat nahan. Tekanan laut 5 km dalam. Tambahin ruang anti tekanan. Langsung nyebur dalam. Bisa muter 1 putaran. Shense yang dapetin gambar desain ini. Bener-bener mukjizat. Kapal kita ini emang bisa. Pesawat selam terbang dalam air. Kak Shen reset bateri terakhir. Mau dimasuk. Dana di akun. Sisa kurang 500 ribu. Kita kali ini beneran ngeluarin semua modal. Semua udah kita taruh. 500 ribu sisanya buat isi full. Solar kelas aviasi. Siapin bekal kompresi tinggi. Di laut, uang gak laku. Yang penting tebel armor kapal. Tenaga mesinnya gede atau... Ada orang ketok pagar luar galangan. Pagar besi. Jam segini siapa yang mau datang? Jangan-jangan Zhou Chengji nggak terima. Cari orang buat ganggu. Biarin aja dia masuk. Kalau emang mau bikin rusuh, gak bakal sopan ketok pintu. Kamu datang mau apa? Mau lihat kita jadi bahan tertawaan? Atau datang sendiri ngasih diri? Shensi? Aku kalah total. Info jalur dibuka. Semua anak buahku pada bubar semua kabur. Kapal-kapal aku itu dia anggap besi tua. Nggak ada yang mau ambil. Terus datang ngemis. Aku Zhou Chengji. Meski mati kelaparan, nggak bakal minta-minta. Tapi aku tahu kalian mau pergi. Ke tempat yang bahkan para penjahat nekat nggak berani injak. Mata badai. Bener nggak tuh? Kok kamu tahu tempat ini? Ini warisan leluhurku. Peta laut sobek, sama buku catatan badai. Di laut dalam, radar modern masuk. Langsung jadi buta. Cuma buku ini yang bisa nemuin titik masuk. Yang bener. Nah, kamu sekarang udah nggak punya jalan keluar, mau nebeng kapal kami. Cari kesempatan bangkit lagi kan? Kak Shen, jangan percaya dia sama sekali. Orang ini hati kejam. Penuh akal busuk. Aku percaya kamu. Kasen, beneran percaya dia? Leluhurmu dari dulu lacak? Mata badai. Kamu sama kayak aku. Nggak rela jadi penonton. Dulu kamu tipu. Urusan aku. Aku nggak peduli. Aku udah pikir matang. Aku mau lihat sendiri. Wujud asli inti sumber. Peta warisan sobek ini dan buku catatan badai. Semua aku kasih ke kamu. Tunggu kalian pulang menang. Halo Tenggara agak selatan. Kecepatan arus laut. Udah tembus 700. Badan kapal mulai goyang. Kaceng. Di depan terdeteksi. Anomali cuaca gede banget. Sistem nggak bisa hitung jalur. Itu tembok. Tembok badai. Itu bukan badai biasa. Iya, itu benteng absolut dari inti sumber. Kita siap-siap nabrak tembok. Ya ampun. Ini beneran. Di bumi. Bisa ada. Radar penuh salju. Sonar nggak ada gemak. Kita buta. Lihat warna air. Di dinding air kiri depan. Ada samar-samar. Cahaya fosfor biru gelap. Di situ, titik terlemah mata badai, sudut mas telemeter miring, propulsor kiri depan dinding kiri, overload 3%, kanan depan putar balik rem. Tahan, rangka utama melengkung. Masih batas aman. Gas. Apa itu? Itu milik inti awal, inti energi, barang-barang di sana, ambil sedikit aja bawa keluar. Sudah cukup buat.
Langkah besar ke depan. Kita beneran. Kerjaan selesai dulu baru kagum. Sekarang siap-siap nyebur. Perkiraan ke dalam Fulcrum 500 meter. Sistem anti-tekanan full. Trenjen. Operasikan lengan mekanik. Bang Chow. Awasin. Tensiometer tali kabel. Lewati batas merah. Segera bunyikan alarm. Siap. Cantik banget, kumpulin kristal lepas aja sama yang udah matang. Lili lah. Jangan rusak akarnya. Setiain 2 ton. Kristal super kualitas. Oke, siapkan winch. Tarik balik tali kabel. Ada apa? Arus laut berbalik. Di perairan ini bakal meledak. Arus bawah laut lagi. Bikin pusaran super gede. Wingnya macet total. Arus bawah. Ngunci bagian bawah. Ya, nggak bisa ditarik naik. Arus laut ini bakal naik seluruh kapal. Ke dalam. Jurang. Harus ada yang pergi ke dek luar, potong manual. Katup pengaman kunci ganti rel tali utama. Aku yang pergi. Nggak boleh Bang Shen. Kamu kapten. Kamu nggak boleh pergi. Kamu kapan? Naik ke kapal. Aku naik diam-diam, biar aku pergi. Aku berhutang nyawa, juga berhutang sama laut ini. Satu tanggung jawab, renangku nggak kalah. Kerja berat biar aku. Dek luar. Sekarang lagi nahan. Angin kencang level 8 dan ombak raksasa dari Tauguan. Kalau nggak hati-hati, kamu bakal terset. Kalau aku nggak balik, bilang saudara di Teluk. Laut dalam itu benar-benar indah. Chen Jin. Tekan posisi kapal paling rendah. Lindungi dia. Zhou Chen Ye. Nggak bakal mati. Aku nemu. Baut mekanik berubah bentuk. Aku harus tang hidrolik buat motor. Cepat. Harus kuat di dasar. Bakal dalam 30 detik lagi. Mencapai puncaknya. Putus. Berhasil. Wincenya mulai muter lagi. Zhou Chen Ye. Cepat balik. Siap-siap. Naik dengan tenaga penuh. Kerja bagus. Kamu sekarang udah jadi pemburu laut dalam yang sejati. Makasih, Shense. Makasih banget. Oke. Kita udah lama? Dunia beda. Zhou Chenjie. Apa ini? Basis ekologi Dinghai, rencana pembangunan, sama dana awal. Katakan kamu bantu banget. Teluk ini, perlu orang khusus ngurus. Serahin semuanya ke kamu. Dia beneran bersihin nama gua, sekaligus kasih gua kesempatan hidup lagi. Bahkan bisa jadi pengusaha resmi yang bonafide. Jangan kecewain gue. Kalau sampai gue tahu kamu main monopoli lagi. Haluan, lautan serigala. Siap nongol lagi depan kamu. Passion. Teluk ini. Zhou Chenyi jaga pakai nyawa. Siapapun berani rusak setetes air. Gue bikin dia tenggelam umpan ikan. Oke, kerja sama lancar. Oke.